Musimnya ini ya paling enggak ya setengah jam. Untuk singkongnya itu kita kupas ya. Jadi singkong kita kupas, kemudian setelah kita kupas itu kita potong-potong yang panjangnya segini ya. Oke, saat ini saya sedang makan tape teman-teman ya. Ini kita sedang makan tape langsung di pabriknya. Tapenya keset, manis banget ya. Jadi pas banget di sini kita sedang makan tape dan kita sedang berkunjung di pabrik tapenya. Kita akan memberikan pengalaman dan tutorial hidup di pedesaan. Bagaimanakah cara membuat ataupun juga memproduksi tape dari singkong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru semuanya. Pada video ini kita akan menyambung video sebelumnya, yaitu kita berkunjung ke pabrik tape teman-teman ya. Yaitu salah satu daerah penghasil tape yang sangat terkenal di Kabupaten Ngawi dan juga Indonesia. Itu adalah tape yang berasal dari Kabupaten Ngawi, tepatnya dari Dusun Blibar, Desa Krendeng, Dukuh Mangir ya. Nah, sekarang ini kita sedang berada di lokasinya, yaitu pabrik tape secara langsung. Nanti kita akan bongkar rahasia bagaimanakah cara untuk membuat tape yang bagus ya. Mungkin nanti akan bisa bermanfaat bagi kalian. Oh ya, sebelum kita lanjutkan, mungkin kalian yang ingin absen dulu, silahkan tinggalkan sejak di kolom komentar. Kalian berasal dari mana dan kalian suka tape atau enggaknya nih. Nah, selengkapnya silahkan simak video ini sampai teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan terdahulu kita pernah membuat konten, yaitu memberikan tutorial ataupun juga pengetahuan terkait tentang bagaimanakah cara pembuatan tape singkong ya. Ya, mana ketika itu yang di sini untuk videonya bisa kalian simak, yaitu pada kartu video ini ya, atau nanti akan saya sematkan pada akhir video ini. Nah, di sini kita akan tunjukkan yaitu bagaimanakah proses, yaitu cara mencuci singkong ketika sudah dikupas ya. Jadi untuk cara mencuci singkong yang mau dibuat tape itu adalah seperti ini teman-teman. Nah, jadi seperti yang di sini teman-teman bisa lihat. Di sini kan kita itu untuk singkongnya itu kita kupas ya. Jadi singkong kita kupas. Kemudian setelah kita kupas itu kita potong-potong yang panjangnya segini ya. Ini adalah untuk panjangnya itu segini, besarnya segini. Jadi rata-rata segini teman-teman ya. Kita potong-potong seperti ini. Kemudian di sini kan ketika kita sudah potong, untuk singkongnya itu kan posisinya masih kotor teman-teman ya. Nah, untuk membersihkannya, mencuci adalah caranya dengan seperti ini. Yaitu kita taruh untuk singkongnya itu pada bak besar seperti ini, kemudian kita kasih airnya itu kita upayakan mencukupi untuk singkong ini ya. Jadi di sini rata-rata air ketinggiannya adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi singkongnya di dalam gini ya. Nah, setelah itu di sini barulah kita injak-injak teman-teman ya. Jadi untuk mencucinya itu kita tidak memakai mesin ataupun juga teknologi apapun. Di sini kita cukup injak-injak seperti ini teman-teman ya. Nah, ini. Jadi mengapa di sini untuk airnya itu kita kasih yang banyak saja, dikarenakan supaya singkong kita ini nanti bisa bersih dengan sempurna ya. Ini mungkin teman-teman ada yang berpikiran di sini kok mirip ya dengan pembuatan tempe misalkan. Nah, kalau misalkan di sini pembuatan tape itu adalah caranya seperti ini. Jadi kita injak-injak terus seperti ini, jadi merata ya, kanan, kiri, depan, belakang gitu, sampai nanti untuk singkongnya ini akan bersih dengan sendirinya ya. Dan jadi kita kerjakan seluruhnya itu dengan cara manual teman-teman. Ya, untuk proses pencucian dari singkong yang sudah dipotong, dikupas mau dibuat tape, nanti setelah ini siap direbus ya. Nah, selanjutnya ini adalah ketika proses pencucian. Nanti kalau misalkan sudah dicuci yang sudah bersih, nanti tampilannya adalah seperti ini ya. Jadi ini contoh untuk singkong yang kondisinya sudah bersih. Nah, ini teman-teman ya, jadi sudah bersih seperti ini. Jadi kita cuci ini selain untuk menghilangkan kotoran tanah yang masih tersisa, ini fungsinya juga untuk menghilangkan yaitu mungkin saja ada lendir-lendir dari singkong ini dengan cara dicuci seperti ini. Jadi untuk pencucian singkong ini kita melalui dua tahap ya. Tahap pertama itu adalah kita cuci dengan cara airnya banyak seperti ini. Kemudian setelah di sini nanti airnya cukup keruh, kemudian sudah
cukup bersih ya untuk singkongnya, maka berikutnya nanti kita buang airnya, kemudian kita tambah dengan air yang masih bersih yang baru, kemudian kita cuci lagi, kita injak-injak lagi sampai nanti bersih. Nah setelah itu sudah bersih, berikutnya nanti kita itu tiriskan ya, kita tiriskan, ditaruh di tempat yang seperti itu ya, yaitu di karung seperti itu. Maka setelah itu nanti siap untuk kita kita rebus ya. Oke, seperti itu. Inilah untuk proses pencucian singkongnya. Oke, jadi untuk pencucian singkong ini kira-kira berapa lama Pak ini Pak? Ya musimnya ini ya paling enggak ya setengah jam. Oh, setengah jam itu untuk satu bak ini setengah jam ya untuk mencucinya. Ya, jadi 1,5 jam beres selesai semua. Iya, 1,5 jam itu sudah beres semuanya. Setelah itu nanti direbus ya. Nah ini teman-teman langsung setelah bersih, ini kita kuras seperti ini ya. Jadi air yang kotor ini kita kuras. Nah seperti ini. Di sini terkadang ada yang jatuh 1, 2, itu nanti kita punguti. Dan setelah di sini seluruhnya itu sudah kita kuras untuk air yang kotor, maka di sini kita ganti dengan air yang masih bersih. Nah seperti ini. Jadi di sini untuk pabrik tape itu adalah memang kita sediakan yaitu penampungan air yang cukup besar seperti ini ya. Dan air yang kita gunakan itu langsung air dari selang, yaitu dari pegunungan teman-teman ya. Yaitu dari sumber pegunungan seperti ini untuk airnya yang kita gunakan untuk memproduksi tape. Nah ini. Jadi setelah tadi kita kosek, kemudian kita kasih buang airnya, kita tambah air lagi, kemudian kita girah ya, istilahnya itu digirah atau ditiriskan untuk membuang sisa-sisa kotoran tanah liat yang masih menempel pada singkong dan juga lendir-lendir yang mana itu getah bawaan dari singkong sehingga nanti tapenya itu bisa keset. Kemudian setelah singkong ini benar-benar bersih, maka di sini sudah sempurna. Saatnya singkong ini kita masukkan ke wadah, yaitu ke karung seperti ini teman-teman ya. Jadi singkongnya kita masukkan ke karung untuk nantinya setelah itu kita rebus ya. Nah ini, jadilah singkongnya sudah bersih, kita masukkan, kemudian setelah itu kita rebus. Nah untuk tahapan dari perebusan itu adalah seperti ini teman-teman ya. Oke, sobat jalan guru semuanya. Nah berikutnya di sini singkong yang telah dicuci kita rebus seperti ini ya. Jadi kita rebus, kemudian setelah kita rebus di sini kita tiriskan seperti ini ya, yaitu supaya airnya hasil rebusan itu tidak ngikut. Jadi kita tiriskan seperti ini supaya nanti asat. Kemudian setelah itu nanti kita gelar seperti ini supaya dingin ya. Nah ketika dingin barulah nanti kita masuk di proses peragian teman-teman ya. Nah di sini adalah untuk contoh tampilan, yaitu yang singkong sudah kita rageni. Jadi untuk mencampur antara ragi dengan singkong itu adalah kita masukkan ke wadah seperti ini, ya kan? Kita masukkan ke wadah seperti ini. Kemudian di wadah ini kita campuri dengan ragi dan bumbunya. Kemudian kita campur ya. Nah ini sebagai contohnya. Kemudian untuk mencampurnya ini kita goyang-goyangkan, kita kocok teman-teman ya. Nah di sini seperti ini ya, kita kocok seperti ini teman-teman. Nah ini, jadi supaya ragi itu bisa merata ke seluruh singkong yang ada pada wadah ini. Jadi di bagian ini merupakan hal yang paling fundamental ya. Jadi ketika membuat tape, jadi jangan sampai ada tape yang tidak terkena peragian. Karena nanti berpotensi tape itu nanti akan ini ya, tidak sempurna untuk kematangannya. Dari sini untuk bumbunya itu kita menggunakan ragi ya. Kita menggunakan ragi kualitas terbaik yaitu NKL. Ini adalah untuk ngerageni satu wadah seperti itu kita perlukan yaitu 4 butir atau 4 keping ragi ya. Kita perlukan 4 keping ragi seperti ini. Nah ragi ini berikutnya kita ulek ya, kita taruh di cobek, kemudian nanti kita ulek bersama dengan bumbunya. Setelah itu nanti kita ulek, maka berikutnya nanti kita masukkan ya. Nah ini
Dikarenakan apa? Dikarenakan memang untuk proses pembuatan tape itu memanfaatkan yaitu bakteri baik, yaitu apa ya? Kemarin namanya itu sepertinya Saccharomyces KCI atau apa ya? Nah itu. Ini teman-teman, jadi kita masukkan seperti ini, nanti kita siap ulek. Berikutnya nanti siap untuk kita bumbukan ya pada singkong yang mau dibuat di tape. Nanti kita masukkan ke sini. Nah, setelah nanti sudah selesai, maka berikutnya di sini nanti dari singkong yang sudah dirageni ini nanti kita taruh pada wadah tenggok ya atau sene yang kita tata dengan daun pisang dan juga daun talas ya, karena itu bisa menyempurnakan dari proses peragian itu sendiri. Nah, ini kita sedang mencampurnya dari raginya ya dengan singkongnya supaya merata teman-teman ya. Dan berikutnya kita akan tampilkan untuk pembuatan tape yang sudah masuk pada daun yang dimasukkan ke tenggok. Jadi nanti kita jualnya ke sini. Jadi nanti dimasukkan ke sini teman-teman ya. Ini masukkan ke tenggok dan kita tunggu 2 malam nanti tape kita ini sudah matang.